Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai penentuan pH larutan asam dan basa kuat. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai sifat dari asam dan basa, serta indikator dalam menentukan larutan asam dan basa. Kali ini kita akan belajar menentukan pH larutan dari larutan asam dan basa kuat. Tujuan pembelajaran, dengan mengamati video pembelajaran, serta didik dapat menentukan pH larutan asam dan basa kuat. Apa itu pH? Istilah pH sendiri digunakan untuk menyatakan keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Istilah pH berasal dari Power of Hydrogen yang dikemukakan oleh Søren Peter, seorang kimiawan dari Denmark pada tahun 1909, yang berarti pangkat atau eksponen. Dengan demikian, pH dapat dibaca nanti pangkat hidrogen atau eksponen hidrogen. Secara matematis, pH dinyatakan sebagai ukuran konsentrasi ion hidrogen. Nilai pH adalah sama dengan minus logaritma konsentrasi ion H+. Jika konsentrasi H+ adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3, maka nilai pH adalah 3 min log 2. Jika nanti konsentrasi H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2, maka nilai pH adalah sama dengan pangkat, yakni sama dengan 2. Jika H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3, pH-nya adalah pangkat, yakni 3 min log 2. Jika konsentrasi H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2, pH-nya adalah sama dengan 2. Seharusnya 2 min log 1, tapi karena nilai log 1 adalah sama dengan 1, maka yang ditulis adalah pangkatnya saja, yakni pH sama dengan 2. Nah, sebaliknya, jika nilai pH sama dengan 2, maka konsentrasi ion H+ adalah sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Cara penentuan pH juga berlaku untuk penentuan pOH, yakni konsentrasi ion OH yang dinyatakan dengan pOH. pOH sama dengan min log OH min, di mana jika OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3, maka pOH-nya adalah 3 min log 2, maka pH adalah sama dengan 14 dikurang dengan nilai pOH-nya. Jadi dalam menentukan pH jika suatu larutan basa, maka yang ditentukan adalah nilai pOH-nya terlebih dahulu, baru menentukan nilai pH. pH adalah 14 dikurang dengan pOH, 14 dikurang 3 min log 2. 14 dikurang 3 adalah 11, min log 2 menjadi plus log 2, sehingga pH-nya adalah 11 plus log 2. Jika konsentrasi OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2, maka pOH-nya adalah sama dengan 2. Maka pH adalah 14 dikurang 2 sama dengan 12. Jika pH-nya adalah 12, maka pOH-nya adalah 14 dikurang 12 sama dengan 2. Maka konsentrasi OH- adalah 1 kali 10 pangkat min 2.
Yang pertama, kita akan belajar menentukan pH asam kuat. Nah, jadi larutan asam dibagi menjadi dua, ada asam kuat dan asam lemah. Nanti kita akan mempelajari penentuan pH asam lemah pada pertemuan selanjutnya. Kali ini, penentuan pH asam kuat. Asam kuat mengalami ionisasi sempurna sehingga pH-nya ditentukan dari konsentrasi larutan dan valensi asamnya. Contoh dari asam kuat adalah HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, dan masih banyak lainnya. Konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi asam dikali dengan valensi asam. Jadi yang pertama ditentukan adalah konsentrasi H+-nya, karena pH dari asam kuat ditentukan oleh konsentrasi dari larutannya dan valensi asamnya, yakni ion H+, konsentrasi asam dikali valensi asam. Setelah mendapatkan nilai H+, baru kita masuk ke dalam rumus, yakni pH sama dengan min log H+. Oke, contoh soal. Tentukan pH pada larutan HCl 0,01 molaritas dan asam sulfat H2SO4 0,001 molaritas. Nah, jadi ada dua jenis larutan asam kuat yang masing-masing sudah diketahui konsentrasinya. Sekarang kita tentukan nilai pH-nya. Kita mulai dari HCl 0,01 molaritas. HCl, reaksi ionisasinya adalah H+ ditambah Cl-. Berdasarkan reaksi ionisasinya ini, kita ketahui HCl adalah asam monovalen, yakni memiliki satu valensi asam. Kita masuk ke dalam rumus. H+ sama dengan konsentrasi asam dikali valensi asam. Konsentrasi asamnya adalah diketahui di soal 0,01 dikali valensi asam. Valensi asamnya adalah dia bervalensi 1. Sehingga H+-nya adalah 0,01 dikali 1 sama dengan 0,01, atau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yakni 10 pangkat min 2. Sehingga pH-nya adalah sama dengan 2. Untuk asam sulfat H2SO4, jika kita ionkan menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, ini adalah contoh asam bivalen memiliki valensi 2, sehingga H+-nya adalah konsentrasi dikali valensi asam. Konsentrasinya adalah 0,001, valensi asamnya adalah 2, sehingga hasil dari konsentrasi H+-nya adalah 0,002. Kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. pH-nya adalah 3 min log 2. Jadi, seperti ini contoh dalam penentuan pH asam kuat. Untuk asam monovalen, contohnya adalah HCl, dia memiliki satu valensi asam atau asam bervalensi 1, dan H2SO4, yakni asam bivalen atau asam bervalensi 2. Jadi, hal pertama dalam menentukan pH larutan asam kuat yang ditentukan adalah konsentrasi H+-nya yang didapatkan dari konsentrasi larutan dikali dengan valensi asamnya. Setelah mendapatkan nilai ion H+, baru kita menentukan nilai pH-nya. Kita lanjutkan penentuan pH basa kuat. Sama halnya dengan larutan asam, larutan basa pun ada dua, yakni basa lemah dan basa kuat. Kali ini yang akan kita pelajari adalah penentuan pH basa kuat. Penentuan pH pada larutan basa kuat dihitung dari konsentrasi ion OH-nya. Nah, jadi jika tadi asam kuat ditentukan oleh konsentrasi ion H+, untuk penentuan basa kuat adalah dari konsentrasi ion OH-nya, sehingga yang ditentukan terlebih dahulu adalah konsentrasi OH-.
Sama halnya dengan konsentrasi H+, konsentrasi ion OH- dihitung berdasarkan konsentrasi basa dikalikan dengan valensinya. Contoh dari basa kuat adalah natrium hidroksida atau NaOH, KOH, LiOH, RbOH, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan masih banyak yang lain. Konsentrasi OH- ditentukan dengan mengalihkan konsentrasi basa dengan valensi basa. Setelah menghitung atau mendapatkan nilai konsentrasi basa, konsentrasi ion OH-, selanjutnya kita menentukan pOH, yakni minus logaritma konsentrasi ion OH-, baru kita dapatkan pH, yakni pKw dikurang pOH, yakni 14 dikurang dari pOH-nya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan pH pada larutan NaOH 0,02 molaritas dan CaOH 2 kali 0,005 molaritas. Ada dua larutan basa kuat yang harus kita tentukan pH-nya. Yang pertama natrium hidroksida, yang kedua adalah kalsium hidroksida. Yang pertama, natrium hidroksida sama dengan larutan asam kuat. Basa kuat juga mengalami ionisasi sempurna menjadi Na plus dan OH-. Natrium hidroksida merupakan larutan basa bervalensi 1. Jadi dalam penentuan pH larutan asam maupun basa yang diperhatikan adalah konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-nya, karena yang mempengaruhi adalah konsentrasi H+ dan OH-nya. Karena dia bervalensi basa sama dengan 1, konsentrasi OH-nya adalah rumusnya tadi konsentrasi basa dikali dengan valensi basa. Konsentrasi basanya adalah 0,02, valensi basanya adalah 1, sehingga konsentrasi ion OH-nya atau ion hidroksidanya adalah 0,02, kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Setelah menghitung OH-, pOH-nya adalah 2 min log 2. Jadi menentukan pOH dilihat dari pangkat dikali dengan angka depan, 2 min log 2. pH adalah 14 dikurang pOH, 14 dikurang 2 min log 2 menjadi 14 dikurang 2 adalah 12, min log 2 menjadi plus log 2. Jadi larutan basa kuat ini memiliki pH sama dengan 12 plus log 2. Jadi untuk larutan asam biasanya pH ada di bawah 7 rentangannya, sedangkan untuk larutan basa pH ada di atas 7. Maka ini nilai pH-nya adalah di atas 7 karena dia merupakan larutan basa. Untuk yang kedua, kalium hidroksida. Kalium hidroksida kita ionkan menjadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Jadi penguraian sudah kalian pelajari. Ca2+ ditambah 2 OH-. Di sini kita lihat CaOH memiliki valensi basa adalah sama dengan 2. Sehingga konsentrasi OH-nya adalah konsentrasi larutan dikali valensi basa. Konsentrasi larutannya adalah 0,05, 0,005, valensi basanya adalah 2. Sehingga 0,005 dikali 2 sama dengan 0,01 atau sama dengan 10 pangkat min 2. Sehingga pOH-nya sama dengan pangkatnya, yakni sama dengan 2. pH-nya adalah 14 dikurang pOH, 14 dikurang 2, sehingga diperoleh nilai pH-nya adalah sama dengan 12. Nah, jadi seperti itu dalam menentukan pH larutan basa. Langkahnya adalah yang pertama ditentukan adalah menentukan konsentrasi ion OH- terlebih dahulu. Setelah mendapatkan ion OH-, kita dapatkan pOH.
mengubah dari konsentrasi ion OH- ke pOH sama halnya dengan menentukan pH pada asam. Setelah mendapatkan pOH baru kita tentukan pH dengan cara pKw dikurang dengan pOH, yakni 14 dikurang dengan pOH-nya, sehingga kita dapatkan nilai pH-nya. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, apakah sudah memahami dalam penentuan pH larutan asam dan basa? Ibu berikan kalian latihan sebanyak 2 soal. Yang pertama, massa padatan NaOH yang harus dilarutkan dalam 500 ml air agar terbentuk larutan dengan pH 13 adalah, nah jadi untuk nomor 1 kasusnya dia sudah diketahui pH-nya tetapi dia belum diketahui berapa massa untuk membuat pH sama dengan 13. Jadi kalian analisis berapakah massa dari membuat larutan NaOH yang memiliki pH 13. Kemudian diketahui beberapa larutan asam. Ada 3 larutan asam. Kalian diminta untuk mengurutkan pH dari ketiga larutan ini dari yang paling rendah. Jadi tentukan dulu masing-masing pH larutan untuk ketiga larutan asam ini dan urutkanlah dari yang paling terendah. Nah, jadi silakan kedua soal ini dikerjakan pada buku catatan kalian dan dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, jadi pada pertemuan ini, video pembelajaran ini, kita sudah mempelajari mengenai penentuan pH larutan asam kuat dan basa kuat. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai penentuan pH larutan asam dan basa lemah. Nah, jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.